Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, pada saat SMP, tentu saja kalian sudah pernah datang ke laboratorium. Nah, di laboratorium tentu saja akan ada beberapa peraturan yang harus dilakukan ketika kalian akan melakukan praktikum. Nah, pada kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai bagaimana keselamatan kerja di laboratorium. Nanti ada bagian-bagian tersendiri. Sebelum kita mulai pembahasan pada tata tertib penggunaan laboratorium, kita saksikan dulu video berikut ini. Apakah kalian pernah melakukan aktivitas atau kegiatan praktikum di laboratorium biologi? Jika sudah pernah, berarti kalian tahu tata tertib yang harus diikuti, bukan? Keselamatan kerja di laboratorium biologi penting diketahui agar kita bisa bekerja secara optimal tanpa terkena kecelakaan kerja, baik secara fisik maupun biologis. Nah, bagaimana tadi kalian sudah menyaksikan video? Tentu saja kalian pasti ada gambaran apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di saat kita ada di laboratorium. Nah, di sini saya akan membahas lagi, menegaskan kembali apa saja tata tertib penggunaan laboratorium. Berikut ini di antaranya tata tertib yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memakai jas lab atau baju khusus praktikum. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh meletakkan barang-barang yang tidak diperlukan dalam percobaan di atas meja, sehingga di atas meja cukup dengan alat atau bahan yang akan kita lakukan atau yang akan kita perlukan dalam percobaan. Kemudian kita juga tidak boleh makan dan minum seenaknya di dalam ruangan. Yang keempat, tidak boleh memegang secara iseng atau mungkin kalian bercanda dengan peralatan yang ada di laboratorium. Kemudian tadi di video juga dijelaskan bahwa jika kita mengambil zat yang akan digunakan dalam praktikum, sebaiknya adalah disesuaikan dengan yang kita perlukan berdasarkan petunjuk. Kemudian, jangan lupa kita membersihkan peralatan yang kita pakai dalam praktikum, kemudian meja dan ruangan setelah kita selesai praktikum. Nah, selain itu, kita setelah selesai melakukan praktikum, pastinya kita menghasilkan sampah dari hasil atau sisa dari praktikum. Nah, sampah ini harus kita pisahkan antara padat dan cair. Kalau sampah padat biasanya sudah disediakan tempat sampah tersendiri. Nah, kita harus memisahkan atau membuang sampah padat pada tempat sampah yang sudah ditentukan. Kemudian, jika ada limbah cair, kita sebaiknya membuangnya pada bak saluran pembuangan air. Kemudian,
sisa zat yang digunakan ya ketika kita mengambil suatu larutan, mungkin ada sisa. Nah, itu kita tidak boleh sisanya itu dimasukkan kembali ke botol asal. Jadi sebaiknya sisanya itu kita buang saja karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan zat atau mikroorganisme lain. Jadi sebaiknya kalau kita mengambil zat itu adalah sesuai takaran yang sudah ditentukan pada petunjuk praktikum. Kemudian yang terakhir, sebelum kita meninggalkan laboratorium, sebaiknya kita meneliti kembali keadaan. Apakah sudah bersih, apakah ada barang yang tertinggal atau barang yang belum dibereskan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti yang pertama, jika kita mengambil zat-zat yang mudah menguap dan berbahaya, tentu saja kita harus menggunakan penutup hidung dan mulut seperti kacamata, sarung tangan. Nah, jadi itu adalah diperlukan untuk melindungi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan alat bantu seperti pipet tetes, pipa kaca, sendok plastik, pinset untuk mengambil zat atau bahan. Jadi tidak boleh ya digunakan langsung dengan tangan mengambilnya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ketika kita membawa alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca, kita harus berhati-hati agar nanti tidak pecah ataupun tidak rusak. Kemudian jangan lupa jika tangan kita itu terkena zat kimia, itu segera dibasuh dengan air. Kemudian jika ada luka yang terjadi ketika kita praktikum, itu sebaiknya segera menggunakan obat-obatan P3K. Terus jika ada zat kimia yang tidak sengaja masuk ke mulut, itu kalau bisa segera dimuntahkan ya. Atau misalkan jika sudah tidak bisa ditangani lebih lanjut, sebaiknya segera dibawa ke tenaga medis. Kemudian kita tidak boleh mencium zat kimia secara langsung. Kemudian yang lain adalah mulut tabung reaksi itu sebaiknya ketika kita memanaskan suatu zat itu diletakkan mulutnya itu menjauhi badan. Jadi tidak boleh diarahkan pada tubuh kita ataupun tubuh teman kita. Jadi kalian harus mengarahkan mulut tabungnya itu menjauhi badan. Kemudian bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat kebakaran dan tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. Dan jangan lupa setelah kalian menyelesaikan praktikum, kalian cuci tangan kalian dengan sabun dan air mengalir. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja alat-alat yang ada di laboratorium. Tentu saja kalian pada waktu sebelumnya sudah tahu dan sudah pernah datang ke laboratorium dan tahu apa saja alat-alat laboratorium. Nah, di antaranya mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan beberapa alat yang ada di sini. Saya akan mereviewnya. Di antaranya ada seperangkat alat bedah, ada kit jika kita melakukan percobaan genetika, ada loop, respirometer, kemudian ada alu dan ini ya alunya. Nah, kemudian lumpang dan alunya. Nah, ada plat tetes juga, ada tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, sikat tabung reaksi untuk mencuci tabung reaksinya, kemudian untuk meletakkan tabung reaksinya ada rak tabung. Ini adalah bahan-bahan yang diantaranya ada vaselin, kemudian sodium hidroksid NaOH, ada kertas lakmus, biuret, benedik, rugol, kapur tohor. Nah, ada juga termometer. Kemudian ada juga hygrometer untuk mengukur kelembapan dan auxanometer biasanya untuk mengukur tinggi pertumbuhan tanaman. Terus ini juga sering ada di lab ya, ada cawan Petri, pipet tetes untuk meneteskan suatu bahan cair. Kemudian ada gelas kimia, labu Erlenmeyer. Kemudian ada sumbat karet, kemudian ada gelas ukur yang bentuknya silinder ya. Kemudian
ada kaca arloji. Nah, selain itu, ini ada beberapa bahan yang tadi sudah saya sebutkan beserta fungsi dan bagaimana penyimpanannya. Seperti ini gelas kimia, kemudian ada pipet gondok, kemudian labu Erlenmeyer. Kalian harus perhatikan ya, bentuknya labu Erlenmeyer ini sangat berbeda sekali dan khas. Di sini seperti ada lehernya. Nah, kemudian ada labu dasar rata seperti ini, cawan Petri. Nah, ini bentuknya adalah seperti cawan gitu ya, cawan Petri. Jadi ini dari kaca. Nah, itu biasanya untuk mengembangbiakkan mikroorganisme ya. Nah, kemudian ada gelas arloji, bentuknya juga hampir mirip ya, tapi beda ya. Kalau ini ada pinggirannya, kalau ini enggak, gelas arloji. Kemudian ada termometer, tabung reaksi. Nah, ini sering ada juga di laboratorium. Kemudian ada corong. Nah, corong ini biasanya dilapisi dengan kertas maring ya, biasanya untuk menyaring. Nah, itu jadi kertasnya ditaruh di atas corongnya ini. Kemudian di sini juga ada pembakar spiritus. Nah, ini biasanya juga digunakan ketika kita memanaskan bahan atau larutan. Nah, jangan lupa ketika kita menggunakan pembakar spiritus itu ketika sudah nyala apinya, itu untuk mematikannya kita tidak boleh dengan cara meniupnya, tetapi cukup dengan menutupkan tutup dari pembakar spiritus ini. Jadi ketika api menyala itu dan kita ingin mematikan, itu segera tutupkanlah api tadi dengan penutupnya. Jadi meskipun ini terbuat dari plastik, kalau kita terkena sedikit itu saya rasa tidak akan sampai membakar. Jadi tidak boleh kita langsung meniupkan untuk mematikan api. Jadi dengan penutup dari pembakar spiritus. Nah, yang tidak kalah penting yang harus kita bahas ini adalah tentang bagaimana aspek-aspek keselamatan kerja. Di antaranya adalah simbol-simbol apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan suatu praktikum. Biasanya simbolnya ada di bahan-bahan kimia yang akan kita gunakan. Di antaranya ini adalah simbol mudah terbakar. Kalau yang ini adalah simbol bahwa bahan kimia tersebut itu menimbulkan iritasi. Kalau yang di sini adalah bersifat korosif ya, bersifat korosif. Jadi dia bisa mengaratkan besi atau mungkin juga akan membahayakan jika langsung terkena dengan tangan kita. Terus gambar tengkorak ini artinya adalah bahan tersebut beracun. Kemudian ada yang bahan mudah meledak dengan simbol seperti ini, ada seperti ledakan. Kemudian di sini adalah simbol untuk bahaya biologi. Jadi jika ada seperti ini berarti bisa menunjukkan kalau ini berbahaya secara biologis, atau bisa dengan mikroorganisme atau makhluk hidup ataupun dengan hewan tumbuh yang lain. Jadi ini bisa menyebabkan bahaya secara biologi. Jadi biologi itu secara luas gitu ya. Kemudian ada oksidator. Ini berarti dia mudah melakukan oksidasi. Jadi kita harus berhati-hati. Terus ini juga ada simbol seperti ini. Ini berbahaya khusus bagi lingkungan. Kalau bagi biologi bisa lebih luas ya. Biologi sendiri kemarin kan artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kalau misalkan bahaya biologi, tentu saja ini berbahaya bagi makhluk hidup pada umumnya. Kalau yang di sini khusus berbahaya bagi lingkungan. Kemudian jangan lupa yang seperti baling-baling ini. Nah, ini artinya adalah dia bersifat radioaktif. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.